Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 231. Dalam perjalanan pulang, Tracy bertanya dengan ragu-ragu, "Dokter Lily, apa Presdir alergi udang?" "Tidak kok." "Kenapa?" tanya Lily penasaran. "Tidak apa." Tracy benar-benar bingung. Jika tidak alergi udang, kenapa wajah Daniel langsung berubah begitu makan sepotong pangsit udang? Apa ia alergi terhadap dirinya? Jika benar, maka Daniel tidak akan seserakah itu lagi. Dalam benak Tracy terlintas adegan panas menggerahkan 2 hari ini, seketika wajahnya mecemekrah. Tak terasa, mobil sudah tiba di gedung bawah rumah barunya. Lily ingin mengantar Tracy ke atas, tetapi Tracy bersikeras pulang sendiri. Lily tidak membantahnya, lalu ia pergi meninggalkannya beserta pengawal. Tracy membawa Rosie pulang ke rumah. Ia membuka pintu dan tercengang. Rumahnya berantakan, pintu kamar terbuka. Sebelumnya Lily kemari, tetapi ia percaya Lily tidak akan mengobrak-abrik barang rumahnya. Jangan-jangan ada pencuri masuk. Ye. Tracy bergegas masuk kamar, ia melihat koper 3 anaknya telah dibongkar berantakan. Ada beberapa baju dan foto yang hilang. Lah tertegun, lalu lekas kembali ke kamarnya untuk mencari dokumen penting dan barang-barangnya. Semuanya ada di sana. Hanya saja ada sebuah memo di laci yang berisi dokumen. Dalam memo itu tertulis tulisan yang familiar, "Tracy, segera telepon aku." Tidak ada nama, tetapi Tracy tahu siapa orangnya, orang itu adalah Alec. Lah segera menelepon Alice. Dengan cepat telepon tersambung. "Cepat sekali meneleponku. Kupikir harus tunggu beberapa hari." Suaranya serak, dingin dan dengan nada mencibir. "Kamu masuk ke rumahku. Kamu mengambil baju dan foto anak-anakku?" tanya Tracy. "Iya," Alice tersenyum sinis, "aku juga ke sekolah mereka menduplikat video mereka sedang belajar, menggemaskan sekali, ditambah lagi baju dan foto mereka. Aku akan mengirim semuanya ke Daniel. Menurutmu, oke tidak? Apa yang ingin kamu lakukan?" Tracy merasa ia benar-benar sudah gila. "Oh, hanya mengirim barang saja rasanya tak ada guna." Alice menyeringai sinis, "Bawahanku telah menuju rumah Bibi Juni. Tak berapa lama lagi, mereka akan menemukan anak-anakmu." "Alice." Tracy berseru tinggi, "Jika kamu berani menyentuh anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kamu tidak ingin ada apa-apa dengan anakmu, dengarkan aku baik-baik." Perintah Alice sinis, "Sekarang juga, segera ke bar Kaisar. Kita ketemu di ruangan VIP yang dulu." "Alec." Tracy baru ingin bicara, Alice langsung menutup teleponnya. Tracy segera menelepon Bibi Juni, operator menunjukkan ponsel Bibi Juni tidak aktif. Tracy menelepon beberapa tetangga, tidak ada yang mengangkat. Tracy sudah mau gila, ia benar-benar cemas. Ia pun tidak bisa meminta tolong masalah ini kepada Danik. Bagaimana ini? Di saat ini, ada panggilan telepon, Victor yang meneleponnya. Tracy segera menjawab, "Victor." "Tracy, di mana?" "Aku ingin bertemu denganmu." "Victor, ada satu hal, aku minta tolong padamu." "Katakanlah." Tracy mengatakan masalah anak kepada Victor, memohon kepada Victor segera pergi menyelamatkan anaknya dan memintanya menyimpan rahasia ini. Victor segera membantunya. Setelah menutup telepon, Tracy agak ragu, tetapi pada akhirnya ia pergi bertemu Alice di bar Kaisar. Alice adalah orang yang tidak mempertimbangkan situasi keseluruhan dan konsekuensi. Sekarang proyek Stanley sudah dilenukan. Hubungannya dengan Stanley sudah berakhir. Orang tuanya ditangkap. Sekarang ia hampir tidak punya apapun. Peringatan Daniel tidak berguna padanya. Di saat seperti ini, Alice akan ingin melakukan segalanya. Daripada terjerat dengan mereka terus, lebih baik mengakhirinya langsung. Tracy naik taksi ke bar Kaisar. Bar baru saja buka, sudah dipenuhi oleh orang-orang dan musik metal memekakkan telinga. Tracy masuk dari tengah-tengah kerumunan dan menuju ke ruangan VIP. Ia mencari ruangan VIP itu, tetapi ia melihat sosok familiar di tengah koridor panjang yang dipenuhi orang. Bab 232. Daniel. Bukan, dia gigolonya. Ia mengenakan setengah topeng berwarna hitam yang misterius. Mengenakan setelan baja hitam, membawa 4 orang bawahan dan belok ke koridor sebelah kanan. Walaupun ia tidak tahu nama 4 orang bawahan itu, tetapi Tracy yakin itu adalah bawahan Daniel.
Dia adalah gigolo itu, pasti benar. Stika, hati Tracy menggebu, ia baru saja ingin jalan ke depan bertanya. Tiba-tiba sebuah tangan menahan bahunya dan menyeretnya kasar ke ruangan VIP di sebelah. Lepaskan aku. Tracy meronta marah. Alice memberi instruksi tangan, pengawal melepaskan Tracy dan berdiri di depan pintu. Apa yang kamu inginkan? Tracy menatap Alice dingin. Lepaskan ayah dan ibuku dulu. Tampaknya Alice sudah tidak tidur beberapa hari. Lingkaran matanya hitam, mentalnya seperti terguncang dan kelelahan. Bukan aku yang menangkap mereka. Berhenti omong kosong. Alice melempar kasar gelas alkohol di tangannya ke lantai, pecahan kaca tersebar kemana-mana. Kalau bukan karenamu, memangnya Daniel akan menangkap mereka. Kamu juga tahu Daniel yang menangkapnya. Jawab Tracy dingin, kalau begitu kamu cari dia, untuk apa mencariku? Kamu masih ingin bermain-main denganku? Alice mengeluarkan ponsel menelepon. Musik metal yang diputar di dalam bar Kaisar tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara teriakan menggemaskan Carla, Kak Carlos, Kak Charles, tunggu aku. Carla, cepat sedikit. Terdengar suara Charles. Carla, pelan sedikit, jangan sampai jatuh. Kemudian terdengar suara Carlos. Mata Tracy membelalak, ia bergegas maju menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Cepat hentikan. Ini hanya permulaan. Alice menggoyangkan ponselnya dengan bangsa, aku telah membayar 20 miliar menyuap DJ bar ini. Menghubungkan ponselku ke pemutar media ini reka. Aku tahu, dengan adanya perintah Lee Daniel, semua media tidak diizinkan mengekspos masa lalumu. Aku tidak bisa menjatuhkanmu di internet. Tetapi bar ini, seharusnya Danichi tidak bisa mengaturnya, kan? Setiap malam ada ribuan orang di bar, mereka semua dapat melihat beritamu secara langsung di sini. Bukankah akan seru sekali? Ya, kan? Kamu. Tracy gemetaran kesal. Aku masih punya banyak fitko. Alice memperlihatkan layar ponselnya kepada Tracy, lalu menggeser layar ponselnya dengan lancar. Aku masih menemukan video aktivitasmu dengan anak-anakmu di sekolah, kamu ingin melihatnya? Setelah bicara, ia hendak memutar video itu. Tunggu. Tracy segera menahannya, kamu matikan dulu fitko itu. Aku segera telepon Daniel, memintanya melepaskan orang tuamu. Begini dong dari tadi. Alice keluar dari tampilan pemutar media, lalu memberi isyarat tangan mempersilakan. Tracy segera mengeluarkan ponsel mentelepon Daniel. Nyalakan mode pengeras suara. Perintah Alice. Tracy mematuhinya. 1 menit sebelumnya. Di ruangan VIP lainnya. Daniel yang sedang berbicara dengan seseorang tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara anak kecil dari speaker. Ia mendongak, lalu memicingkan matanya dengan dingin dan melihat keluar dengan serius. Panggilan ini, rasanya pernah mendengarnya di suatu tempat. Kring-kring. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Daniel melihat nama di ponselnya. Lah berunding beberapa kata kepada orang misterius di sampingnya. Lalu, ia ke sisi lainnya mengangkat telepon, halo. Presdir Daniel, aku mohon padamu, lepaskan paman keduaku dan bibi. Suara Tracy Igak gemetar. Berita mendengarnya, Daniel tahu lagi-lagi ia diancam. Selain itu, melalui suara latar belakang samar-samar dari telepon, ia mengetahui Tracy juga berada di bar. Baik. Daniel menyetujuinya, lalu membuat instruksi tangan. Rian langsung palam, ia segera membawa 2 orang bawahannya pergi. Asteris panggil Alice ke bar untuk menjemput mereka. Ujar Daniel. Hah. Tracy belum sempat bercaksi, Daniel langsung mematikan telepon. Hati Tracy tidak tenang, jangan-jangan ia tahu dirinya berada di bar. Apa maksudnya? Jangan-jangan ibu dan ayahku dikurung di bar. Ucap Alice secara spontan. Tracy mendesah di dalam hatinya, kamu lebih bodoh dariku. Bab 233. Bukan, Alice cepat bereaksi, jangan-jangan ia tahu kita sedang berada di bar. Alice menjadi lebih gugup setelah mengatakan kalimat itu. Ia bergegas memerintah 2 orang pengawal, jaga pintu baik-baik, jangan biarkan Daniel masuk. Belum selesai bicara, pintu ruangan VIP sudah ditendang terbuka. Bahkan pengawalnya juga telah diinjak. Dasar lemah. Seru Rian dingin. Alice segera mengeluarkan sebuah belati tajam dan menodong ke Elcher Tracy, jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya.
Adegan ini bukan terjadi untuk pertama kali, sangat familiar sekali bagi Ryan. Yang tidak sama adalah, kali ini Tracy sangat berkoordinasi dengan Alice. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan gelisah, Ryan, ia hanya ingin menyelamatkan ayah dan ibunya. Kamu ingin Presdir Daniel melepaskan mereka, ya? Benar, selama kamu melepaskan mereka, aku tidak akan mengganggu dia lagi. Atau, semuanya mati bersama. Suara Alice bergetar, tangan yang memegang belati juga gemetaran. Kemudian, ia berbisik di telinga Tracy, tampilan ponselku masih terbuka di tampilan pemular Megdia. Jika mereka tidak melepaskan orang tuaku, aku akan memutar videomu dan 3 anak haram itu. Dengar tidak? Cepat lepaskan mereka. Perintah Tracy dengan cemas. Aku harus menunggu perintah Tuan Daniel dulu. Ucapan Ryan belum selesai, sebuah cahaya perak tiba-tiba irbang menusuk pergelangan tangan Alice. Alice berteriak dan berjongkok belati dan ponsel di tangannya terjatuh. Tracy sudah lepas dari bahaya, tetapi ia tidak buru-buru pergi, malahan ia pergi mengambil ponsel Alice. Alice langsung memungut belati ingin menusuk Tracy. Sebuah sosok hitam melesat seperti panah, tetapi tetaplah telat. Tracy menjerit, bahunya tergores becelati. Tetapi, belati itu belum menusuknya terlalu dalam, langsung direbut oleh Ryan. Alice juga diringkus. Tracy memegang ponsel krat-krat. Ia terjatuh ke lantai namun berhasil ditangkap dari belakang. Babi bodoh. Daniel bergumam murka. Gigolo. Tracy menolak melihatnya. Ia tertegun, lalu mengulurkan tangannya. Daniel mengira ia ingin melepaskan lopengnya lagi, ia memalingkan wajah secara spontan. Tetapi, Tracy tidak menyentuh topengnya, malah membuka kerah kemejanya. Ternyata benar, ada bekas gigi yang dalam di bahunya dan ada warna biru tua di sekelilingnya. Ini adalah mahakaryanya tadi malam. Jika ini kecebecetulan, tidak mungkin sekane ini. Hati Tracy kegirangan. Ia mendongak dan melihat Daniel dengan antusias, kamu, benar kamu. Daniel tidak bicara, ia menggendong Tracy dan hendak pergi meninggalkan ruangan itu. Di saat kedua tangan Daniel silsuk, Tracy mengulurkan tangan dengan cepat dan melepas topengnya. Wajah menawan dan tampan, bahkan lebih tegas di dalam cahaya redup. Alis mata tajam yang rendah, mata yang dingin dengan kemarahan yang samar-samar, serta ada hawa dingin yang berkejap-kejap. Ternyata benar. Gigolonya adalah Daniel. Daniel adalah gigolonya. Akhirnya, identitasnya telah diverifikasi. Perasaan Tracy campur aduk, kompleks, sulit dijelaskan. Senang. Daniel menamparkan pantatnya dengan keras. Daniel, kenapa kamu menipuku? Tracy bertanya dengan jengkel. Daniel tidak bicara sepatah kata pun, ia menggendongnya membawanya pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Alice mati-matian berskru dan meronta, kenapa kalian begitu melindungi Tracy? Wanita jalang ini menggoda pria lain. 4 tahun lalu tidur dengan gigolo dan demi orang itu. Tutup mulutmu. Tracy menoleh menegurnya dan memberi kode mata kepada Alik. Tracy sedang memberitahunya, selama masalah anaknya tidak terungkap, ia pasti akan membantu memohon belas kasihan untuk Alik. Alice menggertakkan gigi tidak rela, tetapi ia tidak bicara lagi. Sebelum ibunya, Beatrice keluar rumah, ia berkali-kali peringatkan kepada Alik jangan mengekspos masalah anak Tracy. Kalau tidak, mereka akan kehilangan kartu AS terakhir mereka. Kamu ingin bertemu ibumu. Danica McNaught menatap Alice, kalau begitu, ayo pergi bersama. Bab 234. Beberapa druin minyak besar terbakar dengan api besar, menghangati ruangan rahasia yang dingin. Beatrice dan Frank meringkuk di sudut dan tertidur lelap. Mario duduk di sisi sebelah. Tatapan kosong menatap langit-langit, ia tampak menunggu keajaiban muncul. Mendengar suara pintu besi yang terbuka, Mario bergegas menoleh melihat ke arah sana dan berjalan ke arah luar dengan penuh harapan, lepaskan aku, lepaskan aku. Pengawal mendorongnya dengan ringan, namun ia langsung terjatuh lemas di tanah. Kelaparan sepanjang siang dan malam, menderita siksaan mental, lah hampir kehilangan seluruh tenaganya. Tentu saja, Beatrice dan Frank lebih parah daripada dia. Pa, Ma. Terdengar suara seruan Alice. Kesadaran mereka berdua baru kembali dan buru-buru bangkit dari tanah. Alice. Beatrice menerjang memeluk Alice. Kedua ibu dan anak itu berpelukan sambil menangis.
Presdir Daniel, Anda mengurung kami, ini adalah pelanggaran hukum. Frank berbicara dengan gemetar, segera lepaskan kami. Kalian memaksa orang lain menikah, memangnya itu bukan pelanggaran hukum? Daniel duduk di sofa kulit berwarna merah dengan postur arogan, tampak seperti dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Tracy memegang lukanya berdiri di samping. Ia mengernyitkan kening penuh kekhawatiran. Tadi ia ingin menghentikan Daniel kemari, tetapi sudah telat. Saat Alice memutar rekaman suara anak, seharusnya ia juga berada di bar dan pasti sudah mendengarnya. Sebelumnya, ia juga mendengar Rosie memanggil Carla, ia pasti bisa mengaitkan sesuatu. Selain itu, dirinya terus-menerus diancam oleh Beatrice dan Alice, pasti ada alasan di balik ini. Sebelumnya, ia menahan diri untuk tidak menyelidikinya, mungkin ia tidak ingin mengekspos rahasia Tracy. Sedangkan masalah sudah di depan mata, bagaimana bisa ia menahan diri? Presdir Daniel, aku tidak paham. Apa bagusnya dari Tracy? Kenapa kamu sampai segitunya melindungi dia? Beatrice melindungi putrinya di becelakang badannya. Ia merayu menantuku, kamu sudah melihat video ini, kan? Selain itu, sebelumnya ia pernah dengan pria lain. La menunjuk Mario, melakukan cinta satu malam. Video dalam berita itu, seharusnya kamu juga sudah melihatnya, kan? Dia sudah berbuat seperti ini, kamu masih bisa menerimanya. Benar sekali. Alice menggertakkan gigi, Tracy adalah wanita yang tidur dengan pria manapun. Kamu menyukainya dari sisi mana? Sudah dengar Elclum? Daniel menatap Tracy dingin, mereka sedang menjelekkanmu. Tracy mengernyitkan kening dan berbicara tanpa daya, aku sudah berulang kali menjelaskan kepada mereka, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Stanley. Mereka tidak percaya, aku juga tak berdaya. Bagaimana dengan dia? Daniel menggunakan kakinya menunjuk Mario, matanya berkedip dingin. Mario menggigil ketakutan, ia mundur beberapa langkah. Menundukkan kepala dan menatap Daniel dengan hati-hati. Ia tidak bicara. Memangnya kamu tidak tahu situasinya? Tracy jengkel, mereka bilang gigolo 4 tahun itu adalah dia, menurutmu benar tolak? Entah. Daniel memincingkan mata, menatap Mario dingin. Bisa saja setelah berhubungan denganku, kamu lanjut berhubungan dengan orang lain lagi. Kamu. Tracy kesal. Beatrice tercengang, apa maksud perkataan ini? Sebenarnya waktu itu aku dan Nona ini tidak melakukan apapun. Mario menjelaskan dengan terbata-bata, Nona Alice memberiku uang dan mengantarkanku ke hotel. Aku memotretnya dan ingin istirahat. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, aku terkejut, jadi aku kabur dari jendela. Yang benar saja. Kamu telah mengambil uang sebanyak itu dan tidak melakukan apapun. Tanya Alice dengan nada marah, apa karena kamu lakut mali, makanya kamu sengaja berbohong? Bukan, ini kenyataannya. Mario lanjut bicara, selain itu, sebelum aku lompat dari jendela, aku melihat seorang pria masuk ke dalam kamar, perawakan pria itu tampak. Mario melihat Daniel dengan lemah dan berbicara dengan hati-hati, tampak seperti Anda, tetapi ia mengenakan topeng. Seperti ini. Daniel mengeluarkan topeng hitam dan memasangnya dengan anggun. Bab 235. Benar, seperti itu. Mario menunjuk Daniel dengan heboh, ternyata pria yang tidur dengannya adalah Anda. Dalam seketika, Beatrice, Alice dan Frank tercengang. Mata mereka bertiga membelalak, mereka menatap Daniel dan Tracy dengan tatapan tak percaya. Informasi ini tampak seperti petir di siang bolong, menyambar mereka sekeluarga menjadi bodoh. Mereka memeras otak berusaha menjebak Tracy. Berulang kali menggunakan kejadian 4 tahun lalu mengancamnya dan menciumkan segala bukti untuk mengkambing hitamkannya. Mereka mengira ada kartu AS di tangan mereka. Mereka dapat menundukkan Tracy, tetapi siapa yang menduga? Ini bukanlah kartu AS, melainkan kartu kematian yang membunuh mereka sendiri. Pantas saja, entah bagaimanapun mereka menggunakan kejadian 4 tahun lalu mempermalukan dan mengkambing hitamkan Tracy. Daniel tetap percaya kepada wanita ini dan melindunginya. Ternyata, Daniel adalah piklaku sesungguhnya di malam itu. Tracy menghela napas dalam. Sekarang akhirnya kebenaran terungkap, keluhan lama telah dibersihkan. Kedepannya tidak perlu diancam oleh mereka lagi. Ma. Alice menarik Beatrice kebingungan dan berbisik di telinganya, jadi, 3 anak haram itu.
Tutup mulutmu. Beatrice segera menamparnya dan bergumam, masih ingin keluar hidup-hidup dari sini. Alice menggunakan tangannya yang terluka, memegang wajahnya dan menangis sedih. Kali ini, dia tahu, dia sudah kalah. Dia benar-benar kalah hingga akhir. Meskipun Presiden Daniel memiliki hubungan dengannya 4 tahun lalu, tapi ia menggoda menantuku adalah fakta. Beatrice berusaha meneteskan air mata dan bicara dengan pilu, menantuku dan putriku saling mencintai. Karena kemunculan wanita ini, sekarang mereka akan bercerai. Benar, benar. Frank ikut nimbrung, awalnya kami tidak tahu kebenaran, kami mengira Mario adalah pria itu, jadi kami meminta Tracy menikah dengan Mario. Dengan begini, akan baik bagi kedua keluarga. Selain itu, dari awal hingga akhir, kami tidak pernah melukai Tracy. Mendengar ucapannya ini, Tracy kehilangan kata-katanya. Mereka berbicara seolah mereka dirugikan. Selain itu, kenapa mereka begitu bersikeras percaya bahwa orang yang selingkuh dengan Stanley adalah dirinya? Wajah orang di dalam video dan foto itu tidak jelas. Kenapa mereka berpikir itu dia, dan bukan orang lain? Tracy melihat Daniel. Lah tampak tidak berencana mengatakan kebenarannya. Ia hanya menatap mereka sekeluarga dengan bina, sekolah melihat beberapa badut. Beatrice menyeka air mata dan bicara dengan sedih, Presiden Daniel, pengetahuan kami sempit. Kami salah paham pada Anda dan melakukan kesalahan bodoh. Kami sudah mendapatkan ganjarannya. Anda sebagai orang besar tolong maafkan kesalahan manusia rendahan seperti kami. Lepaskanlah kami. Tidak seharusnya kalian memuliun padaku. Daniel menunjuk Tracy, seharusnya memohon padanya. Tracy. Frank bergegas mendekat dan memohon dengan pilu, ini kesalahan paman, tidak seharusnya aku salah paham padamu. Demi ayahmu, tolong bujuk Presiden Daniel agar membiarkan kami keluar. Tracy mencibir di dalam hati, sebelumnya saat mereka sekeluarga memperlakukan dirinya dengan buruk, kenapa mereka tidak merasa becer salah dengan ayahnya? Sekarang baru mengungkit ayalinya. Benar, Tracy bibi minta maaf padamu, aku mohon padamu. Beatrice juga menurunkan harga dirinya dan memohon kepada Tracy, hanya Alice yang menatapnya dengan murka dari awal hingga sekarang, tidak usah buru-buru ingin keluar dulu. Daniel memotong ucapan mereka, ada satu hal lagi yang belum kalian jelaskan. Sekeluarga langsung terdiam, melihat Daniel dengan ketakutan. Aku sudah menjelaskan semuanya, ucap Mario lemas, tidak ada yang kusembunyikan. Begitukah? Mata Daniel berbalik menatapnya, pandangannya dingin hingga menusuk tulang. Mario ketakutan hingga jatuh berlutut ke tanah. Ia berbicara dengan panik, oke, aku bilang. Saat aku melarikan diri, aku mencuri uang di dompetnya. Itu saja. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.